Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Kami ingatkan kembali bahwa pada saat ini kita telah masuki penanggalan 14 Rajab 1442 Hijrah, bertepatan dengan masih di tanggal 25 Februari 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi kita, merahmati kita, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Baiklah, kita akan kembali kepada kajian tafsir kita setelah saya mengingatkan bahwa setiap pekan kita coba bagi sesi diskusi, sesi mengaji, dan kemarin kita selingi dengan sesi pembahasan tentang keutamaan dan segala yang terkait dengan bulan Rajab. Sebelumnya sekali lagi, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga bisa mempelajari isi Al-Quran dengan benar seperti yang Allah inginkan dan mengamalkan seperti yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita dan mendapatkan tentunya keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bersama surah Al-Baqarah di ayat yang ke-20. Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ulangi, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia tanpa kecuali, sembahlah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabbmu yang telah menciptakan kalian dan generasi sebelum kalian dengan tujuan supaya kalian mampu menjadi pribadi yang bertakwa. Sebelum sampai kepada pembahasan ayat ini, yaitu ayat ke-20 di surah Al-Baqarah, mohon izin berkenan untuk mengingatkan kembali bahwa dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20 di surah Al-Baqarah, Allah membuka dan menerangkan tentang klasifikasi manusia yang berinteraksi secara sosial dalam kehidupannya. Dan pada konteks ini akan ditemukan 3 golongan manusia utama. Yaitu pertama, ini semua dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan pertama, golongan yang langsung disebutkan oleh Al-Quran sebagai golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang-orang istimewa yang bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh aktivitasnya akan diberikan kemudahan-kemudahan dan titian kesuksesan serta kebahagiaan, bahkan hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paparan ini ada di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Karena itu, dalam konteks pergaulan kita, saya ingin mengingatkan, berusahalah untuk coba mencari partner, kawan, dan lingkungan kehidupan kita pada golongan yang pertama ini. Entah itu dalam kehidupan di rumah tangga, mencari pasangan, atau bahkan hidup bertetangga, mencari tempat tinggal, atau bahkan mencari pekerjaan di mana tempat Anda untuk beraktivitas, mencari sesuap nasi, berusaha untuk bekerja, pun demikian dalam konteks yang lebih luas dalam interaksi sosial kita. Maka cari golongan yang pertama ini, yaitu golongan yang punya kualifikasi takwa. Tentu yang pertama dia punya ciri beriman, bukan sekedar iman di lisannya saja, tapi dia buktikan dengan amal soleh. Karena iman mendorong kepada perbuatan-perbuatan baik. Maka lihat di antara yang beriman itu orang-orang yang membuktikan imannya dengan pendekatan kepada Allah. Yang pertama lewat ibadah ritual. Wa yuqimunas shalah. Cek salat mereka. Apakah kadang dalam jeda-jeda di waktu salat saat Anda bekerja, ada jeda istirahat dan bertepatan dengan waktu salat, apakah dia mengajak atau minimal menyontohkan, atau minimal dia bisa terlihat oleh Anda bergegas untuk menunaikan salat berjamaah, bahkan ke masjid misalnya. Kadang dia share tentang bagaimana menunaikan salat tahajud, waktu-waktu salat dan sebagainya. Kemudian dia punya jiwa sosial yang baik, senang berbagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kadang-kadang apa yang dia dapatkan dia share dengan Anda, dia hadir di dalam duka Anda, bukan sekedar suka yang Anda dapatkan misalnya. Kemudian interaksi dia dengan Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan puncaknya adalah bagaimana kemudian dia senantiasa mengingatkan Anda akan kehidupan akhirat yang abadi, dunia sementara. Kadang-kadang menasihati Anda, awas jangan sampai terlalu loba dalam kehidupan dunia, mengejar jabatan, lupa kemudian akan maaf sekali hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengejar harta benda, lupa bahwa kita akan dihisab, sehingga lupa dengan ibadah dan seterusnya. Maka ini golongan terbaik.
Ya, yang kedua adalah antitesis dari golongan pertama yang jiwanya belum terhubung secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menutup dirinya sehingga sulit untuk terhubung dengan Allah dalam konteks keimanannya. Lawan dari iman itu kufur, maka orang yang disebut dengan kafir, perbuatannya disebut dengan kafar. Nah, orang-orang ini adalah otomatis paradoks dari golongan yang pertama. Dia menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita mencoba untuk mendoakan mereka, mendakwahi dengan cara yang lembut, dengan akhlak kita, dengan menunjukkan ya sifat-sifat keislaman kita. Orang Islam itu jujur, orang Islam tidak korupsi, orang Islam tuturnya baik, orang Islam berbagi dalam kebaikan, tegas pada hal-hal yang menyimpang, gitu kan? Tegas pada tindakan-tindakan kotor, tegas tidak korupsi, tegas tidak nyogok, tegas tidak mencuri, tegas tidak menipu dan sebagainya. Saat yang bersamaan dia santun, dia baik, ya, dia gemar berbagi dalam kebaikan. Tunjukkan itu supaya menjadi jalan untuk mendapatkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha untuk mencoba menampilkan nilai keislaman, mendoakan supaya mereka tidak hadir dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yang tegas Allah sampaikan, kalau mereka nggak mau dengar dengan pendengaran mereka, tak bisa melihat, tertutup penglihatan mereka, atau nggak mau mencerna dengan akal pikiran mereka, maka diancam. Ya, walahum adzabun azim, diancam dengan siksa yang sangat besar. Tentunya kita merasakan rasa kasih sayang di antara mungkin ada kawan-kawan kita, tetangga kita, kerabat kita. Dengan rasa sayang ini kadang olahraga bersama-sama, sepedaan bareng-bareng, gitu kan? Kadang-kadang makan di kantin yang sama. Kita mendoakan supaya dengan itu semua mendapatkan rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Kemudian yang ketiga, golongan yang penting untuk kita waspadai adalah golongan yang menuturkan dengan lisannya, menuliskan dengan tangannya, ya tertulis di tintanya, bahkan di KTP-nya sebagai seorang muslim, dan mengatakan dengan lisannya beriman, tapi perilakunya justru sangat berbanding terbalik dengan klaim di lisannya. Suasana hati dengan perilakunya sangat berbeda jauh. Bahkan mohon maaf, apa yang ia katakan beriman ternyata tindakannya jauh dari imannya. Bahkan seringkali menyoal imannya. Bukan hanya iman orang lain, iman sendirinya pun disoal. Dengan keislamannya disoal, sedangkan dia mengatakan dirinya muslim. Maka orang-orang ini sedang terkontaminasi dengan virus nifak. Hati-hati, yang orang yang disebut dengan munafik. Pun golongan ketiga ini pun oleh Al-Quran masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan ya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, peluang untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Bahkan Allah menawarkan jika mereka benar memperbaiki diri, mereka akan disamakan dengan golongan orang beriman yang lain yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, sifat nifak ini bisa masuk dalam konteks kehidupan duniawi dan paling fatal dalam konteks kehidupan ukhrawi, konteks akhirat. Ya, konteks duniawi misalnya kalau berjanji dia mengingkari, kalau berkata-kata dia seringkali berdusta, kalau dipercaya dia berkhianat, itu sifat nifak. Dan kalau dibawa dalam konteks kehidupan kita, di bisnis misalnya ingkar janji bahaya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari diberikan amanah misalnya berkhianat di jabatan, di kedudukan, atau bahkan dalam kehidupan interaksi sosial kita. Ya, jadi guru misalnya nggak sama antara yang dikatakan dengan perbuatannya, itu berbahaya juga. Ya, karena itu dalam konteks keduniaan ini jadi berbahaya, apalagi dalam konteks akhirat. Orang-orang yang tidak tobat, nggak mau kembali, bahkan cenderung menikmati itu muaranya sangat berbahaya karena Allah menjanjikan neraka jahanam tempat pulangnya di tempat yang paling dangkal. Ya, di tempat yang paling dangkal. Karena itu, dari tiga golongan ini, penting bagi kita untuk memetakan cara kita berinteraksi, mencari golongan terbaik, tapi sekaligus mendakwahi dan mendoakan dua golongan yang lainnya. Nah, tiga golongan ini, teman-teman sekalian, baik orang-orang yang muttaqin spesial, ataupun orang-orang yang kafaru, masih ingkar, menutup dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang yang munafiqun, ya, hipokrit mereka, antara apa yang mereka klaim dengan apa yang mereka tampilkan dari perilaku tidak sama. Nah, semua golongan ini, sepanjang mereka bernama manusia dan beraktivitas, itu dinamai dengan An-Nas. Ingat ya, Nas. Karena nama manusia yang pernah sering kali saya utarakan, setidaknya disebut dengan 5 nama dalam Al-Quran. Ya, terkadang disebut dengan apa? Masih ingat? Ada Bashar. Ya, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bentuk dualnya Basharaini sekali, Bashar. Kemudian ada Al-Ins, dipasangkan dengan jin, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ada Al-Insan, yang menunjuk pada totalitas aktivitas, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran.
dan ada Bani Adam, ya, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, dan juga ada yang disebutkan dengan Nas, An-Nas, kurang lebih 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau yang ini Bashar, teman-teman sekalian, ini sudah pernah saya terangkan, bahkan dalam kajian Sitama cenderung menunjuk kepada tampilan manusia secara fisikal yang beda dengan binatang, sekaligus bagaimana mengontrol keadaan nafsunya. Yang ini menunjuk kepada kelemah lembutan, kedamaian, ketentraman, harmonisasi. Ini menunjuk pada totalitas aktivitas secara personal, dari 24 jam bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Yang ini menunjuk pada asal genetik kepada Nabi Adam, nanti terkait dengan warisan dan seterusnya. Dan yang ini terkait dengan interaksi secara sosial. Ya, secara sosial. Nah, perhatikan bagaimana dahsyatnya diksi Al-Quran. Saya sering katakan, kalau bukan firman Allah, mustahil seperti ini. Setelah Allah menguraikan aktivitas interaksi manusia secara sosial dalam kehidupan, yang memungkinkan ia bertemu, bertatap dengan 3 golongan tadi, maka yang disentuh diksinya menggunakan kata An-Nas. Allah tidak mengatakan, ya ayyuhal bashar. Ya, berarti personal sifatnya. Ya, dengan nafsu, dengan tampilan fisik, ya ayyuhal ins, ya ayyuhal insan, ya bani Adam. Tapi yang Allah sampaikan di sini, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Ya, seakan Allah ingin menyampaikan, hei seluruh manusia tanpa kecuali yang beraktivitas, berinteraksi secara sosial dalam kehidupannya, khususnya yang 3 golongan tadi yang disebutkan. Ketika Anda beraktivitas menemukan 3 golongan tadi, siapapun kalian semua, baik golongan muttaqin, baik golongan yang kufar tadi, kafaru, ataupun golongan munafiqun, sepanjang masuk dalam term manusia dan berinteraksi secara sosial, maka Allah panggil keseluruhannya tanpa kecuali. Jadi kalau ada panggilan ya ayyuhan nas, maka panggilannya komprehensif, mencakup seluruh manusia yang berinteraksi secara sosial. Yang setidaknya peta kegiatannya ada pada 3 klasifikasi manusia tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika panggilannya menggunakan kata ya, kemudian setelah itu ada ayyuha, maka apakah fungsi an-nas di sini hanya sekedar panggilan, hei manusia, begitu saja? Atau ada kesan-kesan lain ya di balik panggilan ini, sampai-sampai Allah menggunakan di sini huruf nida ya, kemudian ada penegasan menggunakan kata ayyuha. Apa fungsi kedua ini, yaitu ya dengan ayyuha? Kemudian apa yang diinginkan Allah dengan panggilan ini setelah Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, khususnya yang 3 golongan tadi dengan klasifikasi kehidupan dan aktivitas yang tengah mereka jalani. Untuk itu nanti insya Allah akan kita bahas rahasia dari ayat-ayat ini dan diksi Al-Quran yang indah ini setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Ya, insya Allah kita jeda sejenak mendengarkan azan, kemudian menjawabnya, menunaikan sholat isya berjamaah, kemudian amalan sunnahnya, lalu kita lanjutkan kembali. Ya, kita penyesuaikan setelah tadi ada sedikit penyesuaian ya dalam saluran kita. Nanti insya Allah sambungan kembali setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Sementara kita jeda, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut ba'da isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, kami di sini telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Pun demikian, kami pun berharap Anda telah menunaikan sholat sesuai dengan waktu wilayah Anda masing-masing. Boleh jadi di antara sebagian dari pemirsa di Hidayat Official yang terhubung lewat saluran media sosial di YouTube ini, mungkin ada di beberapa negara yang berbeda, sehingga ada penyesuaian waktu dan waktu sholat sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing. Semoga sholat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkenan mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan. Kita lanjutkan kembali bahasan kita, bahwa di ayat yang ke-20 telah kita tuntaskan dan kita masuk ke ayat ke-21 di surah Al-Baqarah.
Jadi ayat 1 sampai 5 telah tadi saya terangkan, termasuk golongan spesial, orang-orang yang istimewa, golongan muttaqin. 6 sampai 7 golongan orang-orang ingkar yang menutup diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 8 sampai dengan 20 golongan orang-orang munafik, dan 3 golongan ini telah kita selesaikan dalam pembahasan yang lalu. Sebelum Isya telah kita tuntaskan pembahasan bahwa dalam kehidupan interaksi sosial kita sudah pasti kita akan bersinggungan dengan 3 kelompok ini. Maka bergaulah dengan orang-orang yang terbaik, waspada pada orang-orang munafik, dan tentunya turut serta berdakwah, mendoakan dan mengarahkan kembali pada jalan yang benar, baik golongan orang-orang ingkar kepada Allah, yaitu golongan orang-orang yang kufar, ataupun juga golongan orang-orang yang punya penyakit dan terkontaminasi virus nifak. Maka ketiga golongan ini saat berinteraksi secara sosial, Allah mengkhitab mereka, ya, mengajak mereka untuk menyadarkan kembali dan mengarahkan mereka kepada jalan kehidupan yang benar. Nah, penamaan kepada manusia yang berinteraksi secara sosial seperti tadi saya jelaskan, maka ada diksi yang paling tepat menyebutkannya, yaitu kata nas, ya, an-nas, yang setidaknya disebutkan kurang lebih 241 kali dalam Al-Quran. Maka Allah sampaikan dan membuka ayat 21 di surah Al-Baqarah ini dengan kalimat yang sangat tegas, ya ayyuhan nas, hei seluruh manusia tanpa kecuali yang berinteraksi dalam kehidupan sosialnya dimanapun engkau berada. Yang paling menarik teman-teman sekalian, kalimat an-nas ini dibuka dalam ayat 21 ini pertama dengan huruf ya. Ya, huruf nida, harfun nida, huruf untuk memanggil, yang punya 3 makna utama yang menunjuk pada batas, ya, atau jarak panggilan. Jadi bisa untuk linida'il qarib, panggilan yang dekat, kemudian linida'il mutawassit, ya, manggil jarak menengah, atau linida'il ba'id, memanggil jarak yang jauh. Demikian di ilmu nahwu disebutkan. Ya, pun yang paling menarik teman-teman sekalian, ini huruf ya ini juga bisa mencakup makna huruf-huruf nida yang lain. Jadi kalau kita mengaji ilmu nahwu itu setidaknya ada 14 huruf nida, huruf untuk memanggil. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan lain sebagainya. Nah, huruf ya itu huruf yang paling fleksibel. Dia bisa memanggil untuk yang dekat, yang biasanya orang Arab standar menggunakan a. Ya, a Muhammad, hei Bapak Muhammad, ya, dekat, ya. Tapi kita bisa gunakan ya. Atau misalnya ya Ahmad untuk yang menengah. Ya, atau kita ingin katakan ya Hamid untuk yang jauh. Jadi kalau kita mau panggil dekat, tengah, ataupun yang jauh, kita hanya bisa gunakan satu huruf saja untuk mencakup keseluruhannya. Pun demikian kalau ingin minta tolong. Ya, biasanya di Arab menggunakan kata wa. Ya, wa Said, Pak Said, tolong saya, gitu kan. Nah, itu untuk meminta bantuan sesuatu. Nah, maka ya pun itu bisa mengcover fungsi ini. Jadi sangat fleksibel. Karena itu di Arab saat ini, itu gampang sekali menggunakan kata ya. Ya, ya Syekh, ta'al, wahai saudaraku, gitu kan. Ya Syekh, wahai yang dihormati, Bapak, gitu kan. Ta'al, coba bisa datang ke sini. Ya, dan seterusnya. Ya gulam, hei anak, gitu kan. Nah, dan seterusnya. Jadi kita bisa panggil dengan berbagai batas, lintas batasnya, dan juga jaraknya, baik menengah, ataupun jauh, atau bahkan dekat. Nah, menariknya ketika Allah memanggil, ya, seluruh manusia yang berinteraksi secara sosial, dimanapun beraktivitas, menggunakan kata ya ini, seakan Allah ingin menegaskan bahwa panggilan ini berlaku secara holistik. Seluruh manusia yang berinteraksi secara sosial, ya, tanpa ada sekat sedikit pun. Mau itu, maaf sekali, laki-laki atau perempuan, besar, kecil, tua, muda, kaya, ataupun cukup. Ya, baik yang merasa hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dekat, al-qarib, yaitu orang-orang beriman, orang-orang bertakwa. Bukankah orang-orang beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, bukankah orang-orang yang bertakwa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, saking dekatnya imannya, bahkan mendengar ayat-ayat Allah, dia langsung meningkat keimanannya, disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Buka Quran surah ke-8. Ya, Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang beriman yang sejati itu, jika diperdengarkan, disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya.
Ya, karena itu untuk mengecek keimanan kita, apakah keimanannya benar, imannya sejati atau bukan, maka Allah perdengarkan, namanya disebutkan 5 kali dalam sehari, dalam setiap pergantian waktu. Ingat, dalam sehari itu kan dibagi 5 bagian waktu, ya kan? Dari mulai subuhnya, zuhurnya di siang, asar menjelang sore, maghrib menjelang awal malam, muqaddimatul lail sampai isya, ya tibanya gelap malam. Ya, jadi di setiap pergantian waktu ini Allah mengecek masih ada iman nggak? Karena boleh jadi nanti paginya beriman, sorenya kufur. Bisa jadi demikian. Atau mungkin terjadi sorenya beriman, malamnya munafik misalnya. Bisa terjadi demikian. Karena itu untuk mengecek kebenaran iman kita, maka diuji. Ya, diperdengarkan kepada kita lewat satu panggilan yang didengar oleh telinga kita. Bahasa Arab telinga itu udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Karena itu ada panggilan bernama adzan, ada yang menyebut panggilan, ada yang menyebutkan tegas terkait dengan pendengaran kita, yaitu lafaz yang diperdengarkan oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat suara muadzin dan terdengar oleh orang yang masih punya pendengaran, punya telinganya. Maka ketika diperdengarkan akan terlihat, akan tercek imannya ada enggak? Ya, mukmin sejati atau bukan? Allahu akbar, Allahu akbar. Pes, ada getaran dalam jiwa. Nah, jadi semakin kuat getarannya, baik ya, melebihi getaran cinta ya, sama makhluk. Cinta kita kepada Allah akan lebih daripada manusia. Bagaimana mengidentifikasinya? Bahkan sebelum diperdengarkan ada orang yang sudah menunggu panggilan itu. Bisa kebayang nggak? Baru selesai Isya, ada orang yang sudah melihat besok subuh jam berapa. Padahal belum masuk subuh, hidup pun belum tentu. Ya, ini menunjukkan betapa tingkat keimanannya sangat luar biasa. Ini yang disebut dengan al-qarib. Ya, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam interaksi sosial, ya, sedang bekerja, sibuk bertransaksi, tiba-tiba Allahu akbar, sudah adzan. Masya Allah. Ada yang bahkan sudah menyiapkan waktu adzan jam sekian, jam sekian, jam sekian. Dia petakan kegiatannya 15 menit sebelum adzan saya jeda. Ada yang 1 jam sebelum adzan dan seterusnya. Maka ini yang disebut dengan al-qarib. Ya, muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulaikal muqarrabun. Maka ada sesuatu kenikmatan yang Allah sedang siapkan. Ya, dan nanti akan diberikan kepada golongan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala saat kembali kepada Allah di surganya nanti. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, ada yang mutawassit, yang biasa-biasa, ya. Kadang-kadang sholat fardu saja, puasa nunggu Ramadan gitu kan, dan seterusnya. Ya itu standar lah gitu, yang biasa-biasa. Dan ada yang ba'id, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, ya orang-orang munafik gitu kan, yang dipanggil kadang datang malas-malasan. Ya, yura'unan nas, mereka cuma pengen riya saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, mereka nggak zikir kecuali sedikit. Bahkan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, mereka itu malas-malasan. Kalau mau sholat juga sekenanya aja. Kadang-kadang ya formalitas saja karena yang lain sholat ikut sholat gitu kan. Nah, itu ada di Quran surah keempat ayat 142, ya di surah An-Nisa. Nah, ini hubungan jauh dari Allah, dan yang paling jauh lagi sampai memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sinyalnya sudah mulai bukan cuma tipis, tapi sudah nggak ada sinyal. Anda kan kalau jauh dari wilayah satelit kan nggak ada sinyal kan? Nah, ini ada satelit iman namanya, dipancarkan ya dari aras kepada kita semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang memutus hubungannya dengan itu sehingga dia terjauh dari pancaran cahaya iman. Nah, namun rahmat Allah. Saya sering katakan Allah punya sifat Rahman. Ya, yang mengalahkan murkanya, yang mengalahkan ancamannya itu sifat kasih sayang yang sangat luas. Sepanjang masih ada nyawa dan belum sampai roh itu ke tenggorokan, Allah masih memberikan hak setiap hamba dengan sempurna, yaitu hak untuk menjadi soleh. Saya sering katakan, soleh itu hak utama kita, sehingga kita punya kewajiban berikhtiar untuk mendapatkannya, karena hak bersanding dengan kewajiban. Soleh itu hak kita. Ya, ingat, soleh adalah hak kita. Karena itu hak kita, mesti kita ambil. Cara mengambilnya dengan berikhtiar menunaikan kewajiban. Ketika kewajiban kita tunaikan, maka Allah berikan hak kita. Ada hakul ibadi, ada Allah, ada hakullah ya'lal ibad. Ada hak kita yang harus terdapatkan dari Allah, dan kewajiban Allah memberikan kepada kita. Ada hak Allah yang harus kita penuhi.
Nah, hak kita kalau ingin kita dapatkan, di antara yang menjadi saleh, mendapat rahmat Allah, mendapat ampunan Allah, maka kewajiban penuhi. Ya, jangan kalah sama Suneo yang sudah menjadi saleh. Maka saleh adalah hak kita. Dapatkan itu semua. Nah, Rahman Allah dengan nama yang sangat indah, Qulid Allah awid Ar-Rahman. Quran surah 17 ayat 110. Panggil Allah atau panggil Ar-Rahman dengan sifat sayang yang maha luas, kasih yang tak terbatas. Ya, dengan rahmat Allah menjadikan yang jauh dari Allah pun masih diberi peluang untuk kembali sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Ingat baik-baik. Karena itu Allah panggil semuanya dan disamakan panggilan ini tanpa satu perbedaan apapun dengan satu huruf yang sama. Iya. Seakan Allah ingin katakan, ya ayyuhan nas, hei semua manusia, tanpa kecuali. Aku tak peduli apakah yang aku panggil saat ini sedang dekat hubungannya denganku, ataukah menengah, yang sedang malas-malas, atau bahkan yang sedang jauh dariku. Sepanjang engkau masih manusia, engkau masih punya peluang untuk mendapatkan rahmatku. Ya, masuk dalam panggilan ini. Dengan sifat Rahman Allah memanggil, ya, tanpa kecuali, dan sangat luar biasa dipanggil dengan satu huruf yang sama. Ya ayyuhan nas. Dan menggunakan kata ayyu di sini sebagai munadanya yang berfungsi taukid untuk menguatkan. Ya. Dan ha di sini tanbih untuk mengingatkan. Ya, pengingat. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 150 kali. 150 kali kata ayyuha. Ya. Jadi di sini taukid untuk menegaskan, menguatkan, tanbih haknya untuk pengingat. Seakan kalau kita ingin terjemahkan dengan detail, maka kita katakan, hei seluruh manusia tanpa kecuali. Baik yang dekat hubungannya denganku, ataupun yang menengah hubungannya denganku, ataupun yang sedang jauh dariku pada saat ini. Aku panggil kalian semua, aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan. Apa yang akan Allah ingatkan kepada manusia tanpa kecuali ini? Apa yang ingin Allah tegaskan pada manusia yang berinteraksi secara sosial ini? Maka Allah katakan, teruskan ayatnya, ya ayyuhan nasu u'budu. Ini dia poinnya. Rabbakum. Saya mohon izin untuk hapusnya, nak. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita bagi dulu pada beberapa bagian. Ya ayyuhan nasu, ya, sudah kita terangkan. U'budu rabbakum di bagian yang kedua. Ya. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum ini bagian ketiga segalisi, ya, la'allakum tattaqun ini bagian yang keempat, insyaallah. Bahkan kita bagi dua, ini bagian keempat, ini 4, kita bagi dua lagi, ya. Ini ada A, ini ada B. Nanti ada kata la'allakum di sini dan terakhir tattaqun. Yuk kita simak lagi, fokus baik-baik. Apa yang Allah inginkan dan Allah tegaskan, ayo di sini yang Allah ingin ingatkan pada seluruh manusia yang berinteraksi dalam kehidupannya, apapun yang ia kerjakan. Apakah di rumah tangganya, yang sedang sibukkah, sedang masakkah, sedang minumkah, sedang beres-bereskah, ya kan? Ataukah yang ada di pekerjaannya, sedang sibuk proyekkah atau yang lainkah, ya kan? Ataukah di kedudukannya, di harta bendanya dan sebagainya, semua tanpa kecuali. Kata Allah, semua manusia yang berinteraksi ini, bahkan dengan 3 golongan utama yang telah disebutkan, apakah dia muttaqin, ataukah dia kafirin, ataukah dia kemudian munafiqin, aku beri kesempatan semua dengan satu hal yang sama. Kata Allah, jangan lupa, kalian tuh diciptakan, u'budu rabbakum, untuk menyembah Rabbmu. Hei semua manusia, aku tegaskan pada kalian, aku ingatkan, u'budu rabbakum, u'budu, sembahlah, ibadahlah. Sembah. Ya. Sembahlah. Ya, u'budu dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu. Nah, ini. Kemudian kata perintahnya menjadi u'bud. Seperti ini saya turunkan dulu ilmu nahunya ya, supaya agak detail kita belajarnya.
Jamaknya karena bentuknya jamak maka dijamakkan dengan wa'budu tambah waw jamak di akhirnya. Ya. Fokus baik-baik. Dari kata abada ya'budu, kata perintahnya abud, kemudian jamaknya abudu. Abada secara singkat menyembah. Yang sering kita ambil bentuk keterangannya itu ibadah. Ya, karena ibadah itu esensinya adalah penyembahan kita, bentuk penyembahan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bermakna penyembahan yang sering kita kemudian terjemahkan dengan kata ibadah. Ibadah itu dari bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab yang diserap kemudian ke dalam bahasa Indonesia. Perhatikan baik-baik. Ini yang ingin saya tegaskan. Kata Allah, ya ayyuhan nasu ubudu. Hai semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan, yang sibuk bekerja, beraktivitas. Hei, jangan sampai aktivitas kalian itu sesibuk apapun. Sibuk dengan proyek, sibuk dengan ilmu pengetahuan, sibuk ngajar, sibuk cari harta, sibuk dengan mempertahankan kedudukan, sibuk macam-macam dan sebagainya. Kalian lupa akan esensi penciptaan kalian. Ya, hakikatnya aku ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, ubudu, supaya kalian tuh mau menyembah, mau ibadah. Jangan lupa, jangan-jangan selama ini sibuk kerja, tapi lupa dengan ibadah. Lupa sholat, lupa baca Al-Quran, lupa untuk berpuasa, lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang paling menarik, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kata Allah, ibadahlah, sembahlah oleh kalian, Rabb kalian, pencipta kalian, Allah kalian, kan? Alladzi khalaqakum, yang telah mencipta kalian. Ini ada yang menarik teman-teman sekalian di kalimat penjelas ini, ya. Jadi ketika Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti ibadah? Ya, kenapa kami mesti menyembahmu? Ya, kata Allah kan, hei semua manusia yang aktif beraktivitas, yang berinteraksi dalam kehidupan, macam-macam dikerjakan, sembahlah, ibadahlah kepada Rabb kalian. Anda bertanya, kenapa kami mesti menyembah Engkau ya Allah? Perhatikan jawabannya yang sangat luar biasa. Satu, Rabbakum, Rabb, menggunakan kalimat Rabb. Kedua, penegasan alladzi khalaqakum, dua. Ya, dan walladzina min qablikum, ini disambungkan pakai waw athaf. Ketiga ini la'allakum tattaqun. Ada 3 jawaban di ayat ini yang nanti akan dirinci kembali di ayat ke-22. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Pertama kata Allah, u'budu rabbakum. Allah tidak mengatakan u'budullah. Allah bisa menegaskan, bisa di luar Quran ya. Saya katakan misalnya, bisa saja Allah mengatakan ya ayyuhan nasu u'budullah. Hai semua manusia, sembahlah kalian. Ya, sembahlah oleh kalian Allah. Beribadahlah kepada Allah. Ya, tetapi kenapa di sini Allah menggunakan kata Rabb? Dari setidaknya 99 nama ya yang melekat kepada Allah dengan segala fungsi dan keindahannya. Jadi ada nama-nama Allah yang sangat indah sekali dan punya fungsi nilai-nilai bagi kehidupan manusia, bagi hambanya, bagi makhluknya. Ya, yang punya nilai kebaikan bagi kehidupan kita dan punya sifat-sifat kebaikan. Nama-nama dalam bahasa Arab jamak dari kata nama, ism, jamaknya asma. Punya sifat-sifat kebaikan yang bermanfaat, ya, keindahan. Itu disebut dengan husna. Ya, maka ada al-asmaul husna. Nah, semua nama-nama ini itu terkait erat dengan aspek kebutuhan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik aspek spiritual, ya, nanti aspek penghambaan, aspek permohonan dan sebagainya. Di antara sekian nama itu yang Allah pilih adalah namanya Rabb di sini. U'budu rabbakum. Allah tidak mengatakan u'budullaha, u'budu rahmanakum, u'budu rahimakum, u'budu misalnya alimakum, u'budu misalnya razzaqakum, tapi Allah sampaikan rabbakum, yang menunjuk pada sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu sifat perhatian, perawatan, pemenuhan kecukupan, ya, yang menyembuhkan saat sakit, ya, mencukupkan segala kebutuhan, menyayangi, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, dan memberikan segala yang dimintakan sepanjang itu ada punya nilai kebaikan untuk pemohonnya. Ya, seakan Allah ingin mengatakan, hei, bukankah aku yang telah memenuhi segala kebutuhanmu? Aku yang telah menyembuhkan saat engkau sakit.
Aku yang memaafkan ketika engkau salah. Aku yang mengampuni ketika engkau berdosa. Aku yang mengabulkan ketika engkau bermohon. Bahkan dalam perjanjianku denganmu, sebelum engkau sampai ke muka bumi itu, terlahir menjadi seorang hamba untuk beraktivitas itu, saat masih dalam kandungan ibundamu, usia 4 bulan itu. Bukankah aku sudah perkenalkan nama ini kepadamu? Buka Quran surah ke-7. Ya, teman-teman sekalian, Al-A'raf di ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka. Pakai Rabb. Min bani Adama. Ya, min zuhurihim. Dzurriyyatahum. Ya, kemudian wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum. Pakai Rabb. Ya, bala syahidna. Dan ingatlah Muhammad SAW ketika Rabbu mengambil perjanjian dari semua anak cucu Adam. Ya, sebelum mereka terlahir ke muka bumi, masih dalam kandungan perut ibundanya, usia 4 bulan itu, diingatkan oleh Allah. Ya, alastu bi rabbikum, apakah kalian siap untuk menetapkan aku sebagai Rabb kalian? Rabb di sini bukan sekedar menunjukkan keesaan ya Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, tapi sekaligus memberikan jaminan kepada kita. Kata Allah, maukah engkau menetapkan aku, berkomitmen kepadaku untuk menetapkan aku sebagai Tuhan yang akan merawat engkau, memberikan perhatian kepadamu, memenuhi kebutuhanmu, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa, menyembuhkan kalau engkau sakit, mencukupkan segala apa yang kau butuhkan dalam kehidupanmu. Ya. Kalau ada orang mengatakan di hadapan Anda, mau nggak ikut saya berikan kebutuhanmu. Kalau sakit nanti saya berikan jalan untuk berobat, berikan akses dan sebagainya. Ya, Anda akan mengatakan, ya, tanpa berpikir panjang. Dalam bahasa Arab mengatakan tanpa berpikir panjang, ya, dalam konteks menyetujui, itu disebut dengan bala namanya. Bala, ya, sekali saja, tidak diulang, bukan bala-bala, ya, bala sekali saja. Bala. Ya, beda ketika Anda mengatakan na'am, ketika Anda mengatakan hadir, itu beda konteksnya. Nanti dalam kajian yang lain, kita akan coba turunkan. Nanti ada pembahasan serupa tapi tak sama, sitama. Nanti kita akan turunkan. Ya, tapi ketika Anda mengatakan bala, itu artinya Anda siap tanpa berpikir apapun. Ya, jelas. Ya, ketika Allah mengatakan, saya berikan semua kebutuhanmu, saya sembuhkan saat sakit, saya ampuni ketika engkau berdosa, saya maafkan kalau salah, saya berikan kebutuhanmu, maka Anda katakan, bala ya Allah syahidna. Kami menyaksikan semua itu. Kami bersyahadat. Kami berkomitmen ya Allah. Makanya ketika Anda butuh, saya butuh, kita butuh sesuatu, kita ungkapkan dengan memanggil nama ini. Yang Allah janjikan di Quran surah ke-7 ayat 172 itu. Bukankah sering kita katakan Rob saat meminta? Coba silahkan cek. Berapa banyak kita katakan kepada Allah Rabbana. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbighfirli Rabbighfirli wa li walidayya. Rabbirhamni. Rabb. Kita memanggil namanya Rabb untuk mengingatkan bahwa seakan kita mengatakan, ya Allah, Engkau yang berjanji kepadaku dulu. Kalau aku butuh, Engkau akan berikan kepadaku. Kalau aku sakit, Engkau akan sembuhkan. Kalau aku minta rezeki, Engkau akan berikan. Maka aku memohon, ya Allah, memohon pengabulan janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Aku memohon kepadamu, ya Rabb. Ya, ketika Engkau berjanji, aku mohon kepadamu, ya Allah, sekarang aku butuh. Aku butuh dengan namamu. Aku butuh dengan perjanjianmu, ya Allah, maka berikan kepadaku. Maka Anda ungkapkan menggunakan kata Rabb. Tapi pertanyaannya, ketika Anda memohon itu, sudahkah Anda memenuhi komitmen Anda juga? Jangan-jangan Anda meminta hak, tapi tidak memenuhi kewajiban. Kan perjanjiannya jelas. Anda menjadikan Allah sebagai Rabb, Allah memenuhi kewajibannya sebagai Rabb. Ya. Apa kewajiban Allah kepada kita? Kewajiban Allah tadi. Ya, dengan sifat rububiyahnya. Bukan, jangankan kita, alam aja dirawat. Langit dirawat. Sampai sekarang belum kita temukan langit ada persoalan misalnya. Ya, silahkan Anda cek. Masya Allah, matahari masih tetap terbit di timur, tenggelam di barat, gitu kan? Rembulan masih tetap, ya, bisa kita lihat dan kita amati dan sebagainya. Alam dengan sempurna. Daratan, lautan, udara. Ya, yang besar saja Allah rawat dengan sempurna, apalagi kita. Karena itu teman-teman sekalian, ketika kita menuntut Allah dengan sifat rububiyahnya untuk memohonkan,
Ya, kita mohonkan kepada Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, komitmennya dijalani apa enggak? Karena sifat rububiyah itu, ketika kita menyebutkan kata Rabb, ingat di sini, ada konsekuensi di dalamnya, bukan hanya meminta hak yang kita mohonkan dari perjanjian itu, tapi juga pemenuhan kewajiban yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak kita yang dijanjikan tadi. Kan Anda kalau kerja di kantor, nggak mungkin ujuk-ujuk minta gaji Anda, sementara Anda bolos kerja. Bisa nggak Anda masuk misalnya perusahaan? Nggak pernah masuk tiap hari Anda. Terdaftar di situ, tapi nggak pernah masuk. Hari yang nggak masuk, 2 nggak masuk, 3 nggak masuk. Tiba-tiba akhir bulan datang minta gaji. Anda sehat, Joni? Silakan cek. Ya, dalam kehidupan kemanusiaan saja, kita bisa menggunakan logika kita. Kenapa dalam hal ibadah, nalar kita kemudian menjadi buntu? Maka dari itu penting untuk kita tegaskan kembali, ketika kita menemukan kata Rabb dalam Al-Quran, bukan sekedar menjadi sarana ya untuk kita memohon kepada Allah dengan menyebut namanya dan dengan sifat kemurahan Allah, yaitu sifat rububiyahnya. Mengabulkan, memberikan, mencukupi, menyembuhkan, memaafkan, mengampuni dan sebagainya. Tapi juga isyarat bagi kita untuk memenuhi komitmen kita. Kalau ingin diberikan oleh Allah segala anugerah tadi, penuhi dulu kewajibannya. Maka hak kita akan didapatkan. Nah, ketika Anda bertanya, apa kewajibannya ya Allah? Inilah yang Allah ingatkan kepada kita. Nih, wa'budu. Ibadah. Ibadah. Jangan-jangan selama ini Anda nih sibuk kerja nih, nas, berinteraksi. Berangkat gelap, pulang gelap, tapi kebahagiaan gak tercapai. Champion di perusahaan, tapi di rumah kemudian, maaf, jadi pesakitan. Ribut terus, gak pernah selesai persoalan dan sebagainya. Mungkin bukan kurang harta, bukan kurang tinggi kedudukan, bukan kurang tinggi ilmu pengetahuan. Mungkin Anda kurang dekat dengan Allah. Nih. Kurang ibadah. Ya, kurang ibadah. Kurang mendekat. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Ini poinnya. Jadi ketika Allah ingatkan kepada kita, Hei, semua manusia yang sibuk beraktivitas. Jangan-jangan kesibukan kalian itu justru menjauhkan diri Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa kalau Anda punya komitmen. Lupa kalau Anda punya kewajiban. Ya, Anda hanya menuntut hak sebanyak-banyaknya, tapi lupa dengan kewajiban yang menjadi komitmen Anda dalam kehidupan. Ini poinnya. Jadi kalau Anda bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti menyembahmu? Kenapa mesti ibadah kepadamu? Maka Allah menjawab, dengan ibadah itu akan memudahkan kalian mendapatkan hak yang telah dijanjikan. Dan memenuhi komitmen yang telah dibangun sebelum dilahirkan. Jelas ya? Satu jawabannya ini. Indah sekali. Jadi setiap diksi dalam Al-Quran, itu Masya Allah, mengandung sebuah makna yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ngaji yang dalam tuh, kita pelajari satu-satu, akan kita temukan, Masya Allah, ini rupanya penyebabnya. Ini yang menjauhkan kita dari rahmat, dari kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan, dan sebagainya. Ya. 2, lihat sini. Ini yang paling dalam lagi. Ya Allah, ya memangnya kenapa kalau kita nggak ibadah, gitu kan? Toh hidup juga, toh itu ada yang lain, ya nggak ibadah, toh bisa dapat juga rezekinya, sehat juga, gitu kan? Anda berkata, itu orang nggak nyembah Engkau ya Allah, dia jauh tuh, ya, dia jauh darimu ya Allah, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah baca Quran, tapi kok kayaknya sehat aja, sukses, dia kaya dan sebagainya. Maka apa yang kedua yang Allah ingin tegaskan kepada kita, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik jawabannya. Sehingga Allah panggil menggunakan kata nas, ya dan ayyuha. Perhatikan baik-baik. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya. Jika engkau tidak sepakat dalam konteks penyembahan kepada Allah ini, ya, yaitu untuk beribadah, untuk sholat, ya, untuk mendapatkan hakmu dalam kehidupan ini, dan engkau lihat orang-orang lain mendapatinya, maka setidaknya engkau harus sadar, aku yang menciptakanmu, kata Allah. Kau itu makhluk. Ya, sebetulnya nggak usah engkau tanya. Karena aku penciptamu. Justru aku turunkan ayat ini untuk mengembalikan yang itu supaya balik lagi. Makanya aku panggil dengan kalimat nas. Hei semua manusia. Jangan-jangan kamu lupa keadilanku yang memberikan kepadamu rahmat dalam konteks kehidupan dunia. Ya cuma keberkahan itu nggak engkau dapatkan. Bekal-bekal untuk pulang ke akhirat nggak engkau raih. Engkau merasakan sekarang nikmat dalam konteks keduniaan. Karena aku letakkan hukum universal.
Kalau engkau kerja, kau bisa kaya. Ya, engkau semakin aktif, semakin meningkat kekayaan. Engkau belajar, kau semakin pintar. Semua orang bisa mengerjakan itu, tapi belum tentu kepintaran itu melahirkan keberkahan. Belum tentu kekayaan itu melahirkan keberkahan. Dan belum tentu semua yang kau dapatkan saat di dunia jadi bekal ketika engkau pulang ke akhirat. Karena yang aku janjikan dengan kalimat Rabb ini untuk memenuhi hak kalian bukan cuma di dunia. Dunia itu cuma bekal semata untuk mencari ya bekal-bekal yang lebih baik saat kembali kepada Allah dalam kehidupan yang hakiki. Jadi dunia ini bukan tempat untuk kita bernaung selamanya. Ini bukan tempat realnya. Ya, ini hanya singgah saja. Sementara aja beraktivitas, sama dengan Anda ke kantor, kan bukan tempat tinggal selamanya. Anda kan pulang lagi ke rumah. Dan rumah kita bukan di sini, rumah kita di akhirat nanti. Surga yang telah Allah perlihatkan kepada Adam alaihissalam, yang diuji di dalamnya, yang nanti akan berbeda jauh kenikmatan kita mendapatinya, karena dulu tempat training bagi Adam dan Hawa. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah mengatakan Rabb dengan sifat rububiyahnya, ini bukan dalam konteks semata kehidupan dunia yang terbatas sifatnya, tapi lebih kepada pengabulan saat kita kembali kepada Allah di akhirat nanti. Itu yang kita cari. Jadi ketika Allah berikan hak kita dengan kewajiban yang kita kerjakan, maka dunia yang kita dapati ini akan punya poin akhirat. Punya poin akhirat. Itu yang disebut dengan keberkahan di dalamnya. Ya, misal saya beri contoh kepada Anda, kita bekerja tapi menjaga ya kewajiban kita kepada Allah, menjaga hak Allah. Kita tetap sholat misalnya, ya kan? Kita jaga supaya tidak maksiat, ya kan? Itu kan kewajiban kita. Ya, jangan maksiat kepada Allah, jangan musyrik kepada Allah, jangan kemudian meninggalkan ibadah-ibadah. Kita jaga semua ini. Maka Allah berikan kemudian rezeki kepada kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa dapatkan misalnya bekal kehidupan dunia. Kita mungkin bisa melihat teman-teman sekalian, kok nggak seperti mereka, kita 1 juta, dia 10 juta misalnya. Hei, jangan lihat itunya. Perhatikan, Allah tanamkan nilai keberkahan pada rezeki yang kita dapatkan. Dan dahsyatnya dengan keberkahan ini sekaligus dicatatkan sebagai poin akhirat. Itu bedanya. Ya, itu bedanya. Sehingga 1 juta yang Anda dapatkan itu, Masya Allah, itu jadi energi. Begitu Anda bekerja lillah karena Allah, setiap pekerjaan dapat poin, 10 poin akhiratnya. Bismillah, berangkat kerja, dituliskan poinnya. Ya, di jalan berzikir kepada Allah dituliskan poinnya. Makan, bismillah, dari hasil ini dituliskan poinnya. Punya poin akhirat. Apa pentingnya poin akhirat ini? Itu bekal hakiki yang kita bawa saat kita meninggalkan dunia. Karena semua perangkat dunia itu akan berhenti dengan berakhirnya kehidupan dunia kita. Nah, yang kita bawa pulang menghadap Allah, poin-poin ini yang berkah nih. Yang kita sebut dengan pahala itu. Lahum ajrun ghairu mamnun. Yang 10 juta hanya jadi bekal dunia saja. Kalau nggak disertai dengan nilai-nilai kebaikan, penyembahan kepada Allah, bahkan larut dalam maksiat, bahayanya 10 juta ini jadi bekal dosa seluruhnya. Ya, apalagi dapatkan dengan cara yang haram, nggak pernah menyembah Allah, ya, dikerjakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dapat kedudukan dengan cara musyrik, dapat kekayaan dengan pesugihan, ya, melanggar ketentuan Allah, datang kepada orang-orang yang tidak jelas dan seterusnya. Maka apa yang terjadi ketika didapatkan walaupun besar nilainya tapi tidak punya nilai keberkahan, maka hakikatnya 10 juta, 10 miliar, ya 1 triliun itu hanya menumpuk dosa saja dalam kehidupannya, akan melipat gandakan siksa dan hukuman saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Karena itu kalau Anda belum sadar dengan semua ini, kata Allah, Allazi khalaqakum. Saya ini pencipta engkau. Saya pencipta kamu. Dan kewajiban yang diciptakan itu, ya membuktikan kewajibannya sebagai seorang hamba untuk menyembah Allah. Buktinya apa? Kalau Anda hamba Allah. Sekarang kan ditanya oleh Allah, kamu tuh bisa ada di dunia, ujung-ujung bisa ada. Kok bisa? Siapa yang ciptakan kamu? Itu bahasanya lah. Ya, kata Allah, kalau Anda bertanya, kenapa saya harus menyembahmu ya Allah? Allah balik nanya, kamu dari mana asalnya? Kok tiba-tiba ada di dunia? Ya. Terus kamu bisa hidup, terus besok mati. Allah nanya, yang menciptakan kamu, mematikan kamu itu siapa? Maka Allah tegaskan, Alladzi khalaqakum. Hei, yang mencipta engkau jadi ada ini, kemudian mematikan engkau setelah itu, mengembalikan engkau kemudian dalam kehidupan yang baru, itu aku, kata Allah, itu Allah. Ya, karena itu ketika engkau bertanya, kenapa menyembahmu? Jawaban Allah telak sekali. Kata Allah, karena aku yang menciptakanmu.
Ketika engkau sadar aku menciptakanmu, maka ada konsekuensi dari seorang yang diciptakan, yaitu hamba kepada sang pencipta. Ya, hamba kepada Khalik. Hamba itu bahasa Arabnya makhluk. Ya, kita manusia, kita hamba, kita makhluk. Yang menciptakan kita disebut Khalik. Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Buka Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman kepada para malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu, inni khaliq, akulah sang pencipta yang akan mencipta makhluk baru selain malaikat dan jin. Allah menyebut dirinya dengan khaliq, maka selain Allah disebut makhluk. Kita makhluk. Nih, saya berikan gambaran lebih indah lagi. Perhatikan teman-teman sekalian. Allah khaliq. Sang pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Yang diciptanya disebut makhluk. Apapun jenisnya, mau malaikat, mau jin, mau tanaman, mau binatang, mau manusia, dan sebagainya. Bernyawa atau tidak, makhluk. Allah khaliq. Proses penciptaannya disebut dengan khalaq. Allah khaliq. Penciptaannya disebut apa? Khalaq. Yang tercipta apa? Makhluk. Kaitan dengan kita manusia. Maka kita makhluk. Allah pencipta kita. Maka Allah khaliq. Proses mencipta kita disebut apa? Khalaq. Nah, ketika kita mengakui bahwa Allah khaliq, mesti ada pembuktian kan? Anda ingin katakan, ya Allah pencipta saya. Sekarang, apa pembuktiannya yang membuktikan bahwa Anda itu seorang hamba? Dan kita ingin tunjukkan Allah itu adalah Tuhan kita. Maka butuh pembuktian. Pembuktiannya seperti apa? Kalau Anda biasa-biasa saja, nggak ada buktinya. Ya, karena setiap klaim itu kan butuh pembuktian. Makanya ketika Allah mengatakan, saya Tuhan, tidak ada Tuhan selain saya, maka bukti penghambaan kita kepada Allah adalah penyembahannya. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-20. Perhatikan, ini indah sekali. Quran surah ke-20 Toha, ayat ke-14. Allah mengatakan, innani anallah. Ya, sayalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ya, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah, karena Allah itu punya dua arti. Sifat uluhiyah, yaitu sifat ketuhanan, satu-satunya Tuhan. Kemudian sifat ubudiyah, ya, sifat penghambaan, penyembahan, yang layak dipertuhankan, layak disembah. Illa ana, kecuali saya, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, dipertuhankan kecuali saya. Fa'budni, maka sembah saya. Maka buktinya engkau menuhankan saya, buktinya engkau ya meyakini saya sebagai Tuhan, tidak ada yang lain, maka pembuktiannya adalah sembah saya. Fa'budni, kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Makanya ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak dipertuhankan, layak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa untuk menyembah Allah itu, menuhankan Allah itu, mengikuti jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti tiba kepada sunnah beliau. Ya. Bagaimana caranya? Membuktikan itu semua dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagi manusia-manusia yang lupa, sampai putus hubungan dengan Allah, sampai enggak ingat Allah, disentuh lagi oleh Allah. Sehingga mereka tidak punya alasan lagi di kemudian hari. Ya Allah, kami kan lupa dengan perjanjian saat 4 bulan di kandungan itu. Kami sudah lupa, ya Allah. Tapi kan engkau diingatkan setiap hari. 5 kali dalam sehari, Cepi. Subuh diperdengarkan, Allahu Akbar. Duhur diperdengarkan, Allahu Akbar. Asar diperdengarkan, Allahu Akbar. Maghrib sampai ke Isya. Supaya engkau sadar. Dan aku panggil saat kamu hidup, ya ayuhan nas. Hei manusia. Manusia ini mencakup, engkau kan masih manusia. Ya, selama engkau manusia masih terpanggil di situ. Ada dai-dai yang menyampaikan, ada para ulama, ada ustad-ustad, taklim setiap waktu, masuk ke dalam setiap ruang. Sekarang ada YouTube, masuk YouTube, di Facebook, masuk Facebook, di IG ada status, ada macam-macam. Kalau dengan semua itu engkau masih belum beriman juga dan mengatakan lupa, maka di mana akalmu? Baik, enak sekali ya. Ya, jadi ada sesuatu yang salah gitu kan. Lupa, ya Allah, kayak di pengadilan tuh. Apakah Anda mengalami kejadian ini? Lupa yang mulia. Lupa. Di pengadilan Allah tuh nggak bisa begitu. Begitu Anda mengatakan, lupa ya Allah, dibuka filenya tuh. Mau bilang apa lagi?
Nanti kata Suneo, Assalamualaikum. Hati-hati tuh. Ya nggak bisa bilang lupa, karena CCTV-nya terlalu dahsyat. Dibuka semua. Apakah kamu yang melakukan tindakan waktu itu? Lupa, ya Allah. Dibuka. Neng, masih bilang lupa? Enggak, ya Allah. Sudah nggak bisa melakukan apapun pada saat itu. Hati-hati. Hati-hati. Ya, karena itu Allah menegaskan, Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Hei, aku yang mencipta engkau. Jangankan engkau, orang-orang dulu pun aku yang cipta. Orang dulu mau menyembah, terus engkau mau menolak. Engkau ini siapa? Aku ciptakan orang dulu sebelum engkau. Adam, aku yang cipta. Itu bapak moyang kamu. Hawa, nenek moyang kamu. Mereka menyembah aku. Kamu yang anak cucunya nggak nyembah, kamu siapa? Aku yang menciptakan Musa, aku yang menciptakan Harun, aku menciptakan Ibrahim. Mereka menyembah kepada aku. Engkau yang bukan nabi, bukan rasul, bukan siapa-siapa. Nggak mau nyembah, engkau siapa? Hah? Apa engkau lebih hebat daripada Firaun yang telah aku hancurkan? Ataukah engkau lebih hebat daripada Qarun dan Namrud dan sebagainya? Merasa lebih tinggi. Kata Allah, orang-orang dulu lebih dahsyat mereka itu. Bisa bikin istana, ya di bukit-bukit, di gunung-gunung dan sebagainya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang nggak bisa disamai di beberapa negeri, ya, berapa peradaban dan sebagainya sampai sekarang masih ada. Mereka kuat-kuat. Hum asyaddu minhum batsya, ya, fanaqqabu fil bilad hal min mahis. Mereka bahkan banyak berpetualang di bumi, dahsyatnya luar biasa, kekuatannya hebat, tingginya, militernya dan sebagainya. Tapi nggak punya jalan keluar ketika menghadapi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Terus ente siapa? Yang tiap mendekat kiamat makin kecil manusia, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Terus merasa lebih kuat daripada orang-orang dulu. Kamu siapa? Kata Allah. Walladzina min qablikum, orang-orang dulu aja aku yang cipta. Ingkar, aku tenggelamkan kayak Firaun. Aku runtuhkan, ditelan, likuifasi ya oleh bumi seperti Qarun dan seterusnya. Maka engkau ingin mengikuti jejak mereka, maka di mana akalmu? Ya, karena itu teman-teman sekalian, di sini Allah tegaskan walladzina min qablikum. Dan ada penegasan yang lebih kuat lagi ketika Anda buka Quran surah ke-51. Ya, Adz-Dzariyat di ayat yang ke-56. Ya, paling kanan, agak sedikit ke atas. Ya. Perhatikan kalimatnya. Masih ingat nih yang saya sampaikan tadi? Khalik yang mencipta, Allah. Ya, makhluk yang dicipta, khalaqa, ya, proses penciptaannya. Sekarang perhatikan kalimatnya. Allah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu ini khalaqa, ya, ini fi'il madhi. Kalau kita ingin katakan aku mencipta, kata Allah, maka pakai tu di ujungnya. Khalaqtu, ya, engkau mencipta, khalaqta, ya, kami mencipta, khalaqna, ya. Jadi di sini Allah ingin menegaskan dengan sifat personalnya, ya, karena yang mencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya, wa ma khalaqtu, maknya nafi di sini, wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali tujuan penciptaan itu supaya mereka membuktikan diri sebagai hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penegasan. Bahkan sebelum masuk di ayat ke-56 ini, kalau Anda buka dari ayat ke-24-nya kisah Ibrahim alaihissalam terus sampai ketemu ke sini, Allah kisahkan kisah Nabi Lut dengan umatnya, kisah Firaun dan pasukannya yang ditenggelamkan, kisah kaum Ad, ya, kisah kaum Thamud dan sebagainya, untuk menunjuk pada orang-orang sebelumnya. Ini walladzina min qablikum, yang ingkar-ingkar, ya, yang ingkar-ingkar, yang enggak mau ibadah dan sebagainya, yang hidupnya kemudian nestapa dan ujungnya merana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan jangan sampai kamu seperti mereka yang lalai, banyak kerja, lupa dengan Allah, lupa dengan ibadah, lupa dengan amal soleh dan sebagainya. Karena itu ditegaskan kembali, walladzina min qablikum, jangankan kau, orang-orang sebelum kalian pun aku ciptakan. Dan tujuan penciptaan itu, ya, supaya engkau bisa membuktikan diri kepada Allah bahwa engkau bisa menjalani hidup sebagai seorang hamba dengan cara beraktivitas di bumi, ya, dan menjadikan seluruh aktivitas ini sebagai ibadah kepada Allah. Nah, jadi ini konteksnya. Jadi ibadah itu nggak dibatasi dengan aspek ritual saja, seperti sholat misalnya, baca Quran, ya,
Tidak hanya di situ. Maaf, bekerja ibadah, makan ibadah, minum ibadah. Ya, berumah tangga ibadah, merawat anak ibadah, merawat pasangan ibadah, semua ibadah. Jika semua dikerjakan apa? Lillah, karena Allah. Ya, saya tanya nih pada orang tua, Anda merawat anak Anda itu karena sayang, cinta, atau karena Allah? Beda. Kalau hanya sekedar sayang, cinta, maka boleh jadi Anda penuhi kebutuhan dunianya saja. Yang lain pakai baju, dia pun pakai baju. Lain beli mainan, dia beli mainan. Tapi kalau karena Allah akan berbeda. Anda akan belikan baju yang disenangi oleh Allah. Gak mungkin seorang ibu belikan pakaian kepada anaknya yang membuka auratnya misalnya. Ya, atau dibelikan sesuatu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dicarikan pendidikan yang jauh dari Allah. Sekarang coba berapa banyak orang tua ngejar dunia. Yang penting matematikanya bagus, fisikanya bagus. Wah, ininya keren, itunya keren. Tapi maaf sekali, kok nggak khawatir ya kalau anaknya nggak sholat? Hah? Apa nggak capek Anda? Mengandung, melahirkan, berat yang sangat luar biasa. Tiba-tiba nggak dapat apa-apa dari perjuangannya. Ketika kembali kepada Allah, no, sedih sekali. Sedih. Nggak dapat apa-apa. Bahkan yang paling menderita itu Anda meninggal pun, maaf, mandikan nggak bisa, nyolatin nggak bisa. Bengong aja. Terus apa yang Anda kerjakan selama ini? Jika miliaran bahkan triliunan harta tidak mampu membantu Anda mendidik anak dengan baik sehingga tak bisa melayani Anda bahkan di penghujung hidup Anda, untuk apa semua itu? Untuk apa? Untuk apa? Apa yang Anda banggakan? Anda merawat anak dari kecil sampai dewasa. Setelah Anda mau di penghujung usia, nggak bisa merawat Anda. Apa yang Anda dapatkan dari semua itu? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah, kembalikan. Kembalikan kepada ini. Nah, jadi semua aspek yang kita kerjakan, ya, sepanjang kita lakukan karena Allah dalam beraktivitas, maka dia akan berubah menjadi nilai ibadah. Jadi ibadah. Makanya dalam Islam itu semua aktivitas kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur itu ada bimbingannya, dan bimbingan itu menjadikan aktivitas sebagai ibadah. Bimbingan itu yang kita sebut dengan doa. Jadi bukan kalimat formalitas, dia membimbing aktivitas kita berubah nilai menjadi ibadah. Makanya silahkan cek semua aktivitas itu ada doanya. Bangun tidur ada doanya, makan ada doanya, berpakaian ada doanya. Sering saya sampaikan ini. Ya, ke toilet bahkan ada doanya, keluar toilet doanya beda, ke masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, semua ada doanya. Bahkan ketika belum hafal doanya, Nabi memberikan rumus, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat Bismillah. Kullu amrin dzibalin liyubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik, sekalipun baik, tapi tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilai ibadahnya. Hanya jadi rutinitas saja. Rutinitas saja. Bahkan diatur dengan detail sekali. Silahkan cek. Demi Allah saya katakan, cuma di Islam detail semuanya. Ibadah sholat itu dari awal wudhu sampai akhirnya diatur. Gimana rukuknya, antara lurus kepala sampai dengan bagian belakangnya, gimana saat sujud, posisi telapak tangan di mana, itu sedetil-detilnya. Mustahil ada manusia yang bisa membuat konsep seperti ini, mustahil. Jadi kalau Anda ingin tahu bagaimana kebenaran Islam sebagai agama yang hak, silahkan cek pertama dari unsur tauhidnya, sifat rububiyahnya, sifat uluhiyahnya. Kemudian lihat, cek di ibadahnya. Silahkan cek di mana ada petunjuk ibadah yang sangat detail selain di Islam. Ini menunjukkan bahwa ini bimbingan yang langsung datang dari Samawi. Ya. Kemudian muamalahnya. Siapa yang bisa memberikan bimbingan dari bangun tidur sampai tidur lagi? Silahkan cek, cari referensi buku dimanapun. Bagaimana cara bangun, cara tidur sampai sakit, bagaimana cara mendekat untuk bisa mendapatkan jawaban dari kesembuhan dan sebagainya. Semua. Sampai secara personal, sampai secara sosial ada semua. Kalau bukan petunjuk Allah, mustahil. Maka kalau Anda bertanya, kenapa saya mesti milih Islam? Karena Islam yang paling jelas menerangkan tentang aspek ketuhanan. Karena Islam yang paling jelas menerangkan tentang cara ibadah. Karena Islam yang paling jelas yang mengatur tentang cara bermuamalah, berinteraksi dalam kehidupan kita. Paling jelas. Silahkan cek, silahkan bandingkan. Ya, untuk menguatkan keyakinan kita, untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran itu hak asasi kita. Maka silahkan mencari. Dan dahsyatnya Al-Quran sampai menegaskan la ikraha fid din. Nggak ada paksaan dalam agama. Bahkan membuka wawasan kita, nalar kita. Silahkan kalau ingin mengecek kebenaran Islam, cek lagi silahkan.
Cek secara logika, cek secara nasnya dan sebagainya, kita akan temukan dan bandingkan. Makanya Islam sering memberikan perbandingan dalam Al-Quran. Nih, keterangan ini, di mana kelemahannya, di mana gugur secara teoritasnya, ini kegugurannya, ini kesalahannya, ini kekurangannya. Sehingga nggak bisa jadikan klaim sebagai agama. Itu mencerdaskan bahasa Al-Quran itu. Dan nggak ada yang mengarahkan pada ekstremisme. Nggak ada. Ya, jadi nggak mungkin orang, ya mohon maaf, memeluk Islam dengan benar, jadi ekstrim itu mustahil. Ya, gampangnya beginilah, orang jahiliyah itu kan pada ekstrim tuh. Ya, korupsinya ekstrim, ya, zinahnya ekstrim, mabuknya ekstrim, dan sebagainya, pembunuhannya ekstrim. Tapi begitu datang Islam, kok pada berubah jadi orang-orang baik semua. Tawadu, ibadahnya, berbaginya, macam-macamnya. Ya, jadi kalau ada orang masuk Islam, jadi ekstrim, jadi kebalik, ada yang salah di dalamnya. Ya, makanya mustahil. Kan sering saya katakan bahkan di pertemuan yang lalu, ya, agama itu datang untuk mengarahkan manusia pada kebaikan. Ya, jadi ketika ada orang yang melampaui batas-batas kebaikan, dikembalikan lagi. Ya, tidak akan mengeluarkan atau menghilangkan nilai-nilai kebaikan yang melekat kepadanya. Misalnya, mohon maaf nih, ya Anda jadi bupati, datang Islam tetap bupati, Anda gubernur tetap gubernur, Anda presiden tetap presiden, Anda kaya tetap kaya, Anda alim, ya berilmu tetap berilmu. Fir'aun itu kan disoal, bukan karena, mohon maaf, dia rajanya, tapi karena penyimpangan dari kedudukannya. Ketika jadi raja nggak ada masalah. Ya, Allah nggak menyoal kedudukannya. Ya, tapi yang disoal adalah idzab ila fir'auna innahu tagha. Ketika menyimpang dari kedudukan itu ada yang salah. Maka agama datang untuk meluruskan. Ada yang ekstrim. Maka ekstrim itu dihilangkan, dikembalikan kepada nilai kebaikan. Jadi kalau ada kemudian yang mengaku-ngaku muslim, tapi senang nembak orang, bunuh orang, bom orang, macam-macam, itu pasti tidak belajar Islam dengan benar. Ya, pasti itu. Dan pertanyaannya, siapa yang menciptakan mereka? Kok tiba-tiba muncul? Karena kalau dari agama nggak mungkin. Ya, nah ini kembali kepada ini. Jadi teman-teman sekalian, kembali ke sini, petunjuk dalam Islam mengarahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan yang terakhir yang mungkin Anda sampaikan kepada Allah, ya Allah, apakah hanya gambaran yang kau memenuhi hak saja kepada saya ketika saya menyembahmu, ketika saya ibadah? Apakah sekedar pembuktian saya sebagai hamba kepadamu dengan semua itu? Atau ada yang lain? Maka kata Allah ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Hei, ada sesuatu yang penting kalian sadari. Bukan sebatas pembuktian bahwa kalian sebagai hambaku. Bukan sebatas komitmen supaya berbanding lurus ya dan seimbang antara kewajiban dengan hak. Tapi lebih daripada itu, ketika kalian membuktikan diri sebagai hamba dan memegang teguh komitmen kalian saat berkomitmen denganku dalam alam kandungan itu, maka la'allakum tattaqun. Ya, proses ibadah ini akan mengantarkan kalian menjadi pribadi takwa. Ini dia. Ya. Takwa, puncak dari segala kebaikan. Silahkan cek teman-teman sekalian. Puncak dari segala kebaikan itu disebut dengan takwa. Ya, kejujuran itu takwa. Kemudian apalagi rendah hati itu takwa, qanaah itu takwa. Pokoknya semua sifat-sifat baik itu kalau digabungkan semuanya itu namanya takwa. Kumpulan dari semua jenis kebaikan. Ya. Dan takwa itu dihasilkan lewat proses ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan di antara sekian banyak manusia yang paling mulia itu orang takwa, ya di Quran surah ke-49 ya Al-Hujurat di ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, lagi-lagi hai semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Dan aku jadikan kalian berkomunitas banyak. Ya, syu'ub, berkomunitas dari RT, RW sampai membentuk negara, ya, sampai ada kepulauan-kepulauan sampai benua dan sebagainya. Ya. Wa qabail, ada kabilah-kabilah, ya, suku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, membangun kehidupan yang harmoni. Tapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian dalam berinteraksi itu, dalam kehidupan sosial kalian, atqakum adalah orang yang paling takwa. Ya, yang paling takwa. Yang jujur, yang baik, yang mulia, yang rendah hati, yang dermawan, yang sabar, dan sebagainya. Dan semua sifat takwa itu hanya bisa diraih lewat ibadah. Gitu. Makanya semua jenis ibadah itu muaranya disebutkan takwa. Silahkan cek. Ya, kita kan yang puasa, bukankah puncak puasa itu ujungnya takwa?
Silakan dilihat di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukankah salat itu bagian dari ciri takwa? Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bukankah haji dan umrah bakal utamanya takwa? Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi ternyata puncak ibadah itu supaya takwa. Salat supaya takwa, puasa supaya takwa. Kan? Kemudian apa lagi? Haji, umrah supaya takwa. Apa yang bisa kita raih dengan takwa itu? Menjadi pribadi yang sangat mulia. Makanya orang-orang yang ibadahnya benar dari zaman dulu sampai dengan sekarang diingat teman-teman sekalian. Silahkan cek. Dari sahabat-sahabat Nabi aja. Kalau Anda buka sejarah nih. Betapa banyak buku-buku yang menunjukkan kepada kita tentang kisah-kisah mulia mereka. Mereka yang dermawan, mereka yang berbagi, mereka yang jujur, mereka yang sederhana, mereka yang baik, mereka yang sangat luar biasa. Itu bertransformasi menjadi pribadi yang sangat luar biasa dalam kehidupan dunianya. Dan lebih dari itu, ternyata dengan ketakwaan ini, menjadi insan yang baik, insan yang mulia, itu pembuka segala nilai-nilai kebaikan. Pembuka dari solusi yang mengentaskan setiap masalah. Quran surah 65 di akhir ayat kedua. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya, kami lepaskan dari segala kesulitan hidup yang sedang dialami. Di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kami kirimkan rezeki dari sisi yang tidak dia duga. Semakin meningkat takwa, semakin mudah hidupnya. Ya ja'alahu min amri yusra. Bahagia wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia dan seterusnya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, rahasianya kenapa kita diminta menyembah Allah? Kenapa harus sholat? Ya. Kenapa harus puasa? Kenapa harus zakat? Kenapa harus baca Quran? Pertama, untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Yang kedua, untuk menjadi jalan atau wasilah demi meraih predikat takwa. Yang dengan takwa itu kita akan bertransformasi menjadi manusia yang seutuhnya mulia di hadapan Allah. Dan dengan itu mendapatkan akses segala kemudahan dalam hidup kita di dunia sampai dengan ke akhirat. Bukankah surga disediakan bagi orang takwa? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang-orang takwa itu akan menikmati surga dengan segala keindahan yang ada di dalamnya. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sungguh orang-orang takwa akan mendapati surga dengan segala kenikmatannya. Ya, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang gemar berbagi, gemar berderma dan seterusnya. Karena itu teman-teman sekalian, Allah di ayat ini mengajak kembali pada orang-orang yang beriman, orang yang sholat, untuk semakin meningkatkan ibadahnya supaya meningkat takwanya. Pada orang-orang munafik untuk tobat kembali menjadi pribadi yang benar supaya meningkat kedekatannya dengan Allah. Kepada orang-orang yang masih tertutup hubungannya, ya bahkan tidak online dengan Allah, supaya mereka kembali bersyahadat, mendekat kepada Allah. Tujuan utama kemuliaannya adalah apa? Supaya seluruh hamba-hamba Allah ini mendapatkan kemuliaan yang sama dengan saat mereka terlahir ke dunia. Bukankah saat terlahir bersih? Kenapa saat kembali kepada Allah menjadi kotor? Bersihkan diri kita, perbaiki diri kita, sehingga baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah rahasianya, kenapa setiap dalam kesempatan Jumat itu, setiap pekan, bahkan dalam setiap beberapa kesempatan ta'lim, umumnya Nabi SAW menyitir Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, tingkatkan selalu takwamu kepada Allah dengan cara yang benar. Jangan takwa di masjid, di kantor nggak ada takwanya dan seterusnya. Dan pertahankan itu, jangan sampai engkau wafat sesuai dalam keadaan muslim yang patuh, yang tunduk, yang menjaga nilai-nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Nah, yang paling dahsyat sebetulnya sampai di sini cukup menjadikan kita sadar untuk kembali kepada Allah. Cukup untuk mengevaluasi diri kita untuk kembali. Jangan-jangan selama ini maaf sekali sulit karena kurang takwa. Sakit gak sembuh karena kurang takwa. Udah dikasih penyakit yang paling kuat, belum ingat Allah juga. Masih dikasih apa lagi? Dikasih musibah, belum ingat juga, malah saling salahin. Ya. Yang ini banjir, yang itu genangan, yang ini, yang ini itu. Kenapa harus ribut? Kenapa kita nggak mengevaluasi diri? Ya, jangan-jangan yang salah itu kita sendiri yang menyebabkan musibah datang. Banyak zina, banyak ini, banyak itu, banyak korupsi, banyak menipu, banyak macam-macam, banyak berselisih dan sebagainya. Introspeksi, perbaiki diri kita,
kembali menjadi hamba yang mulia. Mungkin itulah yang menjadikan rahmat turun. Walau anna ahlal qura ya amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Quran surah 7 ayat 96. Kalau ada satu penduduk negeri mau meningkatkan imannya, bertakwa kepada Allah, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Allah yang sampaikan, pencipta kita. Ya. Dan kalau kita ingin tahu lebih daripada itu, Allah telah siapkan keterangan lain. Sebetulnya cukup di ayat 21. Tapi bagi Allah ingin memberikan segala hal yang mampu menguatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian ayat ke-22-nya yang dengan itu menggambarkan bagaimana nikmat Allah banyak diberikan kepada kita seakan-akan menantang kita. Hei, apa dengan semua keterangan ini? Kalian belum beriman juga? Belum takwa juga? Ya, aku berikan satu hal lagi yang dengan ini, kalau kalian belum sadar juga, maka keterlaluan. Ada yang salah dalam isi pikiran kalian. Ada yang keliru dalam hati kalian. Dan ada yang tidak benar dengan pola hidup kalian. Nah, bagaimana penjelasannya? Itu nanti yang akan kita sambungkan di kesempatan berikutnya dalam kajian tafsir pembahasan di ayat ke-22-nya. Nah, kurang lebih sampai di sini teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf ya, agak kita sesuaikan, sedikit kadang-kadang ngebut, sedikit balik, sedikit masuk lagi. Hari ini insya Allah menjadi luar biasa, mudah-mudahan istimewa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya telah menyampaikan apa yang menjadi hak Anda ya untuk belajar dan kewajiban saya untuk menyampaikan. Maka mohon izin saya pun barangkali ingin menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain setelah mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas perhatiannya. Memohon doa sekaligus kepada Anda semua. Alhamdulillah di hari ini pada jam 11:18 Allah telah mengaruniakan kepada kami ya seorang putri, anak yang keempat. Ya, anak yang keempat tepat di bulan Rajab ini, 13 Rajab, ya tepatnya tadi siang tahun 1442 Hijrah bertepatan dengan 25 Februari 2021 telah lahir anak kami yang keempat, ya seorang putri Rabi'atul Khairatul Hisan, Rabi'ati Khairatul Hisan. Ya, putriku yang keempat yang aku harapkan jadi pribadi yang baik dan mulia dan satu di antara bidadari surga insyaallah. Mohon doanya dan mohon izin tentunya saya telah memberikan hak Anda sepenuhnya tanpa mengingat apapun supaya Anda bisa mendapatkan manfaat lebih. Kini berikan saya kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Ya, tadi saya sudah menyiapkan sebagiannya dan ada juga hak istri, hak keluarga, anak-anak untuk saya berikan perhatian. Mohon doanya dari teman-teman sekalian dan mohon izin saya mengumumkan sebelum saya tutup bahwa insya Allah teman-teman sekalian ini yang telah kita cetak akan masuk kepada 5.000 yang kedua. Dalam proses pembagian saya sedang menyusun beberapa koordinasi dengan teman-teman termasuk yang di daerah. Kemarin saya dari Bandung dan menyempatkan juga untuk bisa tayang menjawab beberapa pertanyaan seperti yang saya janjikan dulu, dan insya Allah beberapa tempat yang saya kunjungi akan ada stok ya beberapa buku khususnya paket Al-Quran. Jadi nanti kita akan simpan untuk yang murojaah ya dan hafalan At-Taisir. Jadi nanti ada 3 ini kurang lebih, At-Taisir, murojaah jilid 1, jilid 2 nanti akan disimpan di beberapa tempat yang berkoordinasi dengan kita dan bisa diakses secara gratis. Ya, kemarin saya di Cikapayang di SMS ya Speed Movement Store di Cikapayang dan nanti daerah Bandung sekitarannya. Ini kita masih sampaikan dan sedang berkoordinasi untuk mengirimkan paketnya. Jadi nanti di sekitaran itu akan diberikan petunjuknya. Anda tinggal mengisi mendapatkan secara gratis. Kemudian yang lainnya nanti tinggal berkoordinasi, kita bisa kirimkan juga secara gratis tentunya. Nah, insya Allah masuk ke periode 5.000 yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang telah berdonasi. Tetap masih kita buka dan kita lengkapi. Mudah-mudahan selesai 20.000 untuk tahun ini. Sehingga kita bisa mendapatkan kurang lebih ada 20.000 keluarga Quran baru. Jadi kalau satu keluarga ada 4 orang mungkin ada 80.000. Ya, target kami ada 100.000 setiap tahun sehingga ada perbaikan-perbaikan yang bisa kita dapatkan. Ya, kemudian insya Allah teman-teman esok atau hari Senin paling telat kami akan juga meluncurkan ya apa yang telah saya janjikan, saya teliti di kesempatan-kesempatan lalu secara lebih luas dan disupportkan kepada teman-teman untuk bisa lebih menjadi manfaat. Ya, apa itu nanti kita lihat lah ya. Kalau nggak besok nanti hari Senin kita munculkan. Mudah-mudahan suasana baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi terima kasih
Mohon maaf atas segala kekurangannya untuk kesempatan pada malam hari ini. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.